sering terjadi pada geriatri. Jadi dari Riskersdas 2018 ini beberapa penyakit tidak menular yang paling banyak terjadi ada hipertensi, diabetes, penyakit jantung, ya. Kemudian penyakit menular seperti infeksi. Nah, seperti pada saat ini sedang wabah COVID-19. Memang pada geriatri infeksi ini bisa meningkatkan morbidity dan mortality serta mengakibatkan eksaserbasi pada penyakit kronis. Penelitian Liu pada 2020 ini menunjukkan bahwa pasien lansia dengan infeksi COVID-19 ini memang cenderung menjadi lebih berat karena pengaruh sistem imun yang melemah pada geriatri. Selain itu juga adanya penyakit komorbid yang tidak terkontrol seperti diabetes mellitus. Berikutnya kita masuk kepada hipertensi pada geriatri. Untuk definisinya sama dengan hipertensi pada non-geriatri. Jadi di sini menggunakan literatur dari Persatuan Dokter Hipertensi Indonesia 2019 yang sudah merupakan konsensus penata laksanaan hipertensi. Definisinya di sini cutting score-nya untuk tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 dan tekanan diastolik lebih besar atau sama dengan 90 pada pengukuran berulang atau beberapa kali pengukuran pada visitasi ke klinik. Nah, pada pasien hipertensi ini yang lebih sering terdapat adalah hipertensi sistolik. Ini ditandai dengan tekanan darah sistolik yang lebih tinggi, namun sebenarnya tekanan darah diastoliknya ini adalah termasuk normal. Nah, etiologi pada hipertensi lansia ini lebih disebabkan karena adanya penebalan atau pengerasan pada pembuluh darah arteri. Ini adalah gambar yang menunjukkan adanya lumen pembuluh darah pada orang muda ini masih tipis dan elastis, sedangkan ini adalah pada lansia yang sudah menebal sehingga elastisitas dari pembuluh darah itu akan mengalami penurunan sehingga meningkatkan tekanan darah. Adapun tujuan terapi dari hipertensi ini adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat kardiovaskuler pada jangka panjang, sedangkan pada jangka pendek itu adalah menurunkan tekanan darah hingga mencapai target tekanan darah agar target tekanan darah bisa tercapai dan terkontrol. Dan satu lagi yang tidak kalah penting pada lansia adalah memperbaiki kualitas hidup. Sehingga apabila mungkin penggunaan obat antihipertensi menimbulkan efek samping yang cukup berbahaya seperti hipertensi ortostatik yang ini bisa berakibat mengakibatkan lansia menjadi jatuh. Nah, ini sebenarnya tidak diharapkan. Nah, strategi terapinya seperti juga sama, yaitu meliputi terapi farmakologi dan non-farmakologi. Kapan mulai terapi itu sebaiknya dimulai? Ini di dalam Perhi, ini sudah ada guideline-nya. Jadi disesuaikan juga dengan umur. Jadi apabila umurnya lebih dari 80 tahun, bisa dimulai dari tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 160. Sedangkan untuk yang kurang dari 80 ini menggunakan cutting score untuk blood pressure lebih besar atau sama dengan 140. Nah, pada dasarnya tadi disebutkan ada dua cara, yaitu terapi non-farmakologi. Di sini hampir pada semua derajat hipertensi ini menggunakan terapi gaya hidup yang meliputi pembatasan konsumsi garam, perubahan pola makan, jadi makan sayuran, buah-buahan, penurunan berat badan,
dan menjaga berat badan supaya ideal. Namun ini harus dilakukan secara berhati-hati pada lansia dengan umur lebih dari 80 tahun karena dapat penurunan berat badan ini jika tidak tidak sesuai, ini malah bisa mengakibatkan penurunan massa otot pada lansia. Kemudian olahraga yang teratur sesuai dengan kemampuan, berhenti merokok, kemudian diet rendah natrium. Nah, untuk terapi obat hipertensi ini first choice-nya adalah sama seperti juga untuk pasien muda. Ada di sini 4 kelompok obat-obatan, yaitu golongan ACE inhibitor, ARB, kemudian CCB dan thiazid. Beta blocker ini dari NICE ini menyebutkan dipakai apabila ada kondisi spesifik seperti pasien yang sudah pernah mengalami miokardial infark dan ada beberapa kondisi yang lain. Nah, selain dari pemilihan keempat obat ini, mestinya juga harus dipertimbangkan adanya komorbid yang bersamaan, kemudian adanya kerusakan organ yang terjadi, kemudian efek samping, potensial efek samping yang mungkin bisa terjadi, dan adanya interaksi obat. Ini ada beberapa evidence yang mendukung penggunaan keempat jenis golongan antihipertensi tersebut. Pada lansia, di sini ada strategi penata laksanaan atau alur penata laksanaan hipertensi tanpa komplikasi. Misalnya di sini disebutkan bahwa pada lansia, terutama yang dengan umur yang sangat tua dan ringkih atau frail, maka penggunaan obat tunggal ini sebaiknya diinisiasi untuk mencegah terjadinya efek samping. Obat yang diberikan bisa merupakan pilihan dari obat-obatan tersebut. Nah, selain itu juga pada guideline PERHI 2019 juga sudah tertera beberapa strategi pengobatan pasien hipertensi dengan beberapa target organ disease seperti penyakit arteri koroner maupun pada penyakit ginjal kronik. Nah, ini adalah dosis yang digunakan untuk antihipertensi. Bapak Ibu mungkin yang perlu diperhatikan, kadang-kadang beberapa obat direferensi kita perlu teliti apakah dosis itu digunakan untuk antihipertensi atau untuk indikasi yang lain. Misalnya pada gagal jantung ini captopril, dosisnya untuk tidak dimulai dari 12,5 tetapi mulai dari 6,25, tapi kalau untuk hipertensi mulai dari 12,5. Kemudian monitoring terapi di sini adalah efikasi mengenai target tekanan darah, kemudian efek samping maupun progres penyakit yang berkaitan dengan komplikasi dari kardiovaskuler. Untuk target terapi ini pada umur di bawah 80 tahun, ini terutama umur 18 sampai 65 tahun, target terapinya adalah kurang dari 130, tetapi tidak kurang dari 120. Sedangkan untuk yang usia di atas 65, targetnya antara 130 sampai 139 jika dapat ditoleransi dengan diastolik tadi antara 70 sampai 79. Ini adalah beberapa adverse effect, terutama adverse effect tadi yang perlu dicermati adalah terjadinya hipotensi ortostatik yang bisa berpengaruh terhadap timbulnya falls pada geriatri.
pada geriatri ini ada satu slogan lagi selain start low go slow, yaitu bahwa any symptom in an elderly patient should be considered a drug side effect until provide other. Jadi harus dipastikan dulu apakah gejala atau keluhan yang muncul setelah minum obat ini berkaitan dengan efek samping atau merupakan diagnosis baru, sehingga pengobatannya nanti tidak menyebabkan terjadinya apa yang disebut sebagai prescription snowball. Ini adalah satu kasus, contoh kasus di mana pasien dengan riwayat glaukoma, hipertensi, diabetes, dan osteoartritis, kemudian obatnya yang diminum adalah lisinopril, insulin, aspirin, timolol, ada multivitamin maupun kalsium. Kemudian si Usila tadi ini mengunjungi juga dokter yang lain. Di sini adalah seorang ortopedi, kemudian mengeluh adanya nyeri. Kemudian dari physician ini meresepkan NSAID meloxicam. Nah, ini selain itu juga pada saat yang sama dia sering mengeluh adanya berkeringat, kemudian sering berdebar, kemudian merasa lemas, ya, yang menunjukkan adanya gejala dari hipoglikemik. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu drug related problem yang bisa terjadi di sini? Ya. Nah, jadi penggunaan NSAID ini harus hati-hati juga pada lansia, apakah karena bisa berinteraksi dengan obat antihipertensi dan mengurangi kontrol daripada hipertensi. Jadi harus dilakukan monitoring. Nah, pasien juga mengeluh adanya hipoglikemik. Nah, ini bisa juga merupakan interaksi adanya ACE inhibitor dengan insulin. Jadi mengakibatkan meningkatnya sensitivitas dari insulin sehingga risiko hipoglikemik ini bisa timbul. Nah, ini adalah problem yang sering terjadi pada penggunaan obat pada pasien geriatri. Tadi sudah kita berikan contoh, salah satunya adalah mengenai adverse effect. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah problem adherence atau ketaatan minum obat. Ini juga harus menjadi suatu perhatian karena pasien lansia sering tidak taat minum obat atau minum obat tidak sesuai dengan anjuran. Karena itu tadi mungkin mereka living alone, lupa, kemudian obatnya sudah diminum atau belum, ya. Nah, jadi ini adalah tantangan dari farmasi untuk meningkatkan adherence. Demikian juga problem interaksi obat tadi sudah disebutkan, maupun inappropriate drug ini bisa kita lihat kembali apakah mungkin Bapak Ibu yang di rumah sakit, di apotek bisa mengecek apakah obat-obatannya masuk ke dalam BIRS kriteria atau stop start tadi. Nah, ini beberapa faktor yang terkait dengan adherence pada elderly tadi karena banyaknya penyakit, multiple prescriber juga, ya, kemudian ada banyaknya resep juga. Ini adalah contoh kasus kedua Bapak Ibu, jadi seorang ibu yang hadir di posyandu lansia, ini dia menyebutkan bahwa dia bingung karena terlalu banyak obat-obatan yang dia peroleh, karena dia seperti itu tadi, jadi sering berkunjung ke beberapa prescriber, masing-masing prescriber memberikan obat. Nah, kemudian beliau bingung obat mana yang harus diperoleh. Nah, kasus ini sebenarnya adalah kasus real yang kita temui pada saat pengabdian masyarakat mahasiswa magister farmasi klinik di UGM. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu terkait dengan untuk mencegah kasus di atas. Nah, ini kita sampai pada pharmaceutical care pada geriatri.
Jadi untuk mencegah adanya duplikasi pengobatan, maka seorang farmasis ini sebaiknya melengkapi atau menanyakan riwayat pengobatan dari lansia tadi. Apakah obat apa yang sudah rutin digunakan, dan apakah obat tadi masih ada di rumah, sehingga tidak perlu diresepkan. Kemudian melihat kembali penggunaan obat sesuai dengan indikasinya, kemudian mengecek tadi dosis, menyesuaikan dengan farmakokinetik, farmakodinamik, maupun memulai dengan dosis yang rendah, kemudian mengidentifikasi potensial efek samping yang mungkin bisa terjadi, kemudian monitor respon klinik dari pasien maupun akibat daripada interaksi obat, ataupun timbulnya efek samping. Dan satu lagi yang penting adalah potensial secara periodik mereview obat-obat yang digunakan tadi. Nah, Vita, maaf waktunya sebagai akhir dari presentasi, kesimpulannya adalah bahwa pelayanan atau pharmaceutical care pada geriatri ini merupakan tantangan farmasi di masa depan karena begitu banyaknya populasi lansia yang akan ada di Indonesia dan bahkan di dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.